Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Asep Muhyiddin Eskom Mkom, dosen tetap program studi teknik informatika Fakultas Teknik pada Universitas Pelita Bangsa Bekasi, Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah data mining. Saya mengajar mata kuliah data mining pada semester 5 tahun ajaran 2024-2025 dengan bobot 3 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah data mining, yaitu mata kuliah ini membahas konsep dasar algoritma dan teknik dalam data mining untuk mengekstraksi pengetahuan dari kumpulan data yang besar. Mahasiswa akan mempelajari dan mengimplementasikan berbagai algoritma seperti decision tree, K-mean, dan a priori menggunakan bahasa pemrograman Python dan pustaka populer seperti scikit-learn. Melalui studi kasus dan proyek, mahasiswa diharapkan mampu membangun, menguji, dan mengevaluasi model data mining dalam menyelesaikan berbagai permasalahan nyata secara efektif. Perkuliahan data mining diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring dan juga daring, melalui platform e-learning resmi UPB, yaitu ekampus.pelitabangsa.ac.id. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, perspektif, dan berbasis pada pemahaman nyata. Di antaranya adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori data mining. Diskusi kelompok yang mendukung kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus nyata. Untuk capaian pembelajaran meliputi CPL 1, menguasai konsep dasar dan prinsip kerja teknologi informasi, termasuk analisis data dan algoritma komputasi. CPL 2, mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan nyata menggunakan pendekatan ilmiah dan teknologi informasi yang sesuai. CPL 3, mampu merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan. CPL 4, mampu bekerja secara profesional, beretika, dan berkomunikasi efektif baik secara individu maupun dalam tim. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan antara lain, CMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, jenis, dan prinsip kerja berbagai algoritma data mining. CMK 2, mahasiswa mampu menerapkan algoritma data mining untuk menyelesaikan permasalahan nyata menggunakan perangkat lunak yang sesuai. CMK 3, mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi performa model data mining menggunakan data dan metrik evaluasi yang relevan. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah data mining ini meliputi modul atau RPS yang dapat diunduh melalui e-learning UPB, PowerPoint, studi kasus, dan artikel ilmiah. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah data mining antara lain yaitu pertama, pendahuluan data mining, yang kedua, proses dan tahapan data mining, tiga data processing, 4 supervised learning, 5 regresi linear, 6 klasifikasi dengan KNN, 7 decision tree, 8 random forest, 9 evaluasi model, 10 unsupervised learning, 11 key-man clustering, 12 evaluasi clustering, 13 pengenalan fitur selection, 14 studi kasus proyek akhir data mining. Penilaian dalam mata kuliah data mining ini mencakup 5 komponen utama, yaitu ujian tengah semester dengan bobot sebesar 30%, ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 40%, presentasi proyek sebesar 20%, kehadiran dalam kelas baik secara verbal maupun dalam diskusi sebesar 20%. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah data mining. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Oke, gimana kabar teman-teman malam hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Oke,
Alhamdulillah malam ini kita akan melakukan sesi pembelajaran dan malam ini adalah sesi yang ketujuh ya. Kita akan bahas salah satu model data mining klasifikasi yaitu adalah KNN. Tapi sebelumnya kita akan coba review kembali materi minggu kemarin yaitu tentang linear regresi ya. Regresi itu salah satu juga model dari data mining untuk memprediksi. Kita tahu sendiri bahwa dalam data mining ada 3 kategori, ada regression, klasifikasi, sama clustering. Nah, untuk membedakannya adalah kalau regresi itu adalah label kelasnya adalah sebuah data. Contohnya kita memprediksi saham, memprediksi umur seorang, memprediksi berapa lama seorang pengantar bisa sampai ke rumah kita. Itu adalah regresi, bentuknya adalah angka kontinu gitu ya. Oke, kita ingat kembali coba apa regresi itu. Mas silakan Mas, regresi tahu Mas? Regresi itu adalah analisa untuk mempelajari dan mengukur hubungan yang terjadi antara dua variabel atau lebih. Oh, 2 variabel atau lebih. Jadi ada 2 variabel dan kita akan coba memprediksi nilai berikutnya apa. Contohnya gini ya. Kemarin itu ya kita bahas kembali ya. Nilai seseorang mahasiswa terhadap lama dia belajar ya. Jadi variabel satunya adalah terikatnya adalah variabel dia lama belajar, yang dependennya adalah berapa nilai yang didapatkan. Itu regresi ya. Nah, tadi juga dikatakan 2 variabel atau lebih. Nah, kalau yang 2 variabel itu adalah namanya simple linear regression. Oke, Bang Mbak itu. Apa artinya simple linear regression itu? Suatu metode statistik untuk menguji antara 2 variabel, di mana variabel Y sebagai variabel respon atau variabel tidak terbatas, dan variabel X sebagai variabel prediktor atau variabel bebas. Oke, bagus ya, masih ingat semuanya ya? Iya, iya. Oke, jadi kita akan bahas malam ini adalah kelanjutan dari salah satu dari model data mining yang sebenarnya banyak sekali model data mining ya teman-teman. Kita ingat kembali bahwa data mining adalah salah satu bahan atau support dari artificial intelligence. Artinya adalah kecerdasan buatan gitu ya. Nah, untuk memahaminya bagaimana model itu bekerja, artinya kita harus juga bisa paham manusia bekerjanya seperti apa. Jadi kalau kita tahu dia menyelesaikan secara naluri manusianya, otomatis kita akan paham juga bagaimana data mining bekerja, gitu ya. Mungkin teman-teman ilustrasinya kalau sekarang sudah terlalu tinggi ya, ada ChatGPT ya, itu namanya adalah LLM yang model sangat besar sekali. Tapi kita akan pelajari yang model terstruktur yaitu adalah KNN, gitu ya. Oke, materi malam ini ya kita akan bahas. Pertama adalah deskripsi daripada algoritma Kneer-Snake-Berhug, artinya adalah sejumlah tetangga terdekat. Nanti kita akan jelaskan ya. Terus kelebihan dari algoritma dari KNN, kelemahan, distance metric ya, algoritma Kneer-Snake-Berhug-nya dan contoh dari KNN-nya. Setelah itu adalah mengukur kinerja algoritma klasifikasi dengan composition metric. Itu. Jadi mudah-mudahan kita sampai dengan ke-7 ya. Oke, baik. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelumnya untuk materi minggu kemarin? Cukup? Cukup jelas ya? Oke, baik. Nah, KNN itu adalah sebuah metode klasifikasi. Ya, klasifikasi bukan regresi. Kalau regresi kan dia hanya menebak berapa lama sampai si tukang pijat nyampe ke rumah kita. Atau berapa kita dapatkan nilai dari lama belajar kita. Ada nilainya. Tapi kalau klasifikasi itu adalah nyampe enggak si tukang pizza itu ke rumah kita. Nah, kategorikal ya, sampai atau tidak, bukan nilai. Paham? Nah, betul ya, gampang ya. Atau mungkin bagaimana si model kita ya bisa mendeteksi ini laki-laki, itu perempuan. Nah, itu adalah klasifikasi. Atau mungkin biasa digunakan di kedokteran itu adalah untuk mendeteksi apakah seorang itu kena penyakit jantung atau tidak. Itu adalah klasifikasi. Bentuknya adalah kategorikal gitu ya.
Nah, termasuk dalam supervised learning artinya adalah pembelajaran yang diawasi. Artinya adalah si datasetnya dia punya kelasnya. Atau mungkin simpelnya ada soal, ada jawaban. Itu namanya supervised learning, pembelajaran yang diawasi gitu ya. Di mana hasil query instan yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas kedekatan jarak dari kategori yang ada dalam KNN. Ya. Algoritma yang melakukan klasifikasi berdasarkan kedekatan lokasi atau jarak suatu data dengan data yang lain. Ingat, kunci utamanya dari KNN itu adalah jarak. Kenapa jarak? Gini dulu, saya tanya si Mas ini. Mas, kalau ini laki-laki perempuan? Laki-laki ya. Yang di belakang itu perempuan laki-laki? Perempuan. Nah saya tanya, kenapa Mas bisa menjawab dia laki-laki? Karena terlihat. Terlihat, oke. Terlihat, terus dari terlihat itu bisa menyimpulkan dia adalah laki-laki. Terlihat apanya? Spesifikasinya. Oke, spesifikasi itu artinya berarti adalah data yang dia punya. Betul ya enggak? Oh, dia berkumis datanya. Oh, dia adalah mukanya agak ini gitu ya. Gitu kan? Nih. Atau dia lebih tinggi gitu. Nah, itu yang kita pegang ya. Nah, yang belakang juga sama ya. Yang belakang laki-laki perempuan. Laki-laki. Kenapa bisa katakan laki-laki? Iya, kenapa laki-laki? Kenapa? Ya, karena Terlihat mirip sama dia. Artinya terlihat mirip itu apa, teman-teman? Terlihat mirip artinya adalah apa? Datanya dekat. Dia sama-sama punya kumis, cuma ini tebal, ini tipis. Tapi masih tetap punya kemiripan, datanya sama. Ya, sama gitu. Tapi kalau saya tunjuk yang ke belakang, itu perempuan. Betul. Kenapa disebut perempuan? Karena mungkin pakai kerudung atau dari bentuk tubuh, ya itu namanya sebagai atribut yang melekat pada sebuah objek, gitu ya. Jadi simpel banget ya. Jadi KNN itu hanya dia mencari kedekatan data, kedekatan dari semua objek yang ada di sekitarnya. Kalau dia lebih dekat ke laki-laki, dia jadi anggota laki-laki. Gini ilustrasinya teman-teman. Jadi kalau si mesin learning atau pembelajaran mesin atau data mining atau artificial intelligence, dia kan bukan manusia, dia kan nggak punya mata, ya nggak? Dia itu kalau kita tanya, contohnya teman-teman pakai Gemini, ya sekarang ada Gemini Pro ya, ini laki-laki perempuan, pasti dia jawabnya belum bisa menjawab. Kenapa? Karena dia belum pernah belajar bahwa itu adalah laki-laki atau perempuan. Ya dia harus ada pembelajaran, ya namanya training data, gitu ya. Jadi tetap bahwa KNN itu hanya mengukur kedekatan data antar datanya. Oke. Oke, ini konsepnya ya. Konsep dasar dari KNN adalah mencari jarak terdekat antara data yang akan dievaluasi dengan tetangga terdekat dalam data pelatihan. Contohnya evaluasi itu teman-teman gini. Contohnya ini ada kumpulan datanya, ada satu orang masuk tapi kita tutupin mukanya dan kita nggak tahu dia apa. Tapi ketika dia duduk di sini, terus di sini, maka dia akan mencari data yang paling dekat dengan dia. Berarti yang paling dekat ini adalah ini berarti pasti laki-laki. Dia akan dikategorikan sebagai laki-laki itu. Tapi kalau tiba-tiba di sini ada duduknya perempuan, ya, maka namanya adalah data outlier, data yang tidak semestinya berada di sini. Nanti teman-teman kan udah paham kemarin itu adanya preprocessing, gitu ya. Sip, ya. Nah, penghitungan jarak dilakukan dengan konsep Euclidean. Siapa yang masih ingat Euclidean? Oh, lupa ya. Euclidean deh, coba lihat. Yang ini masih ingat kan nih? Apa ini? Nah, jadi kalau kita menghitung yang ini sama ini, maka adalah yang C, ya enggak? Iya. Apa C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Ini Euclidean, ya. Rumus Pitagoras, benar. Rumus Pitagoras, ya. Gitu ya. Sekarang ingat ya. Oke. Oke.
Jumlah kelas yang paling banyak dengan jarak terdekat tersebut akan menjadi kelas di mana data evaluasi tersebut berada. Yang tadi itu, saya bilang ada satu orang masuk situ, dia akan mencari yang mirip dengan dia datanya di sekitarnya. Kalau dia mayoritasnya dia adalah laki-laki, maka dia laki-laki. Tapi kalau dia berada di sana nih, contohnya Mas yang sono, dia kan ada posisinya di depan laki-laki, sampingnya depannya laki-laki, sampingnya perempuan. Maka dia akan mencari mayoritasnya. Kalau di contohnya tetangganya adalah sebanyak 3, berarti 1, 2, 3. Kalau di plotting berarti adalah yang menang apa? Laki-laki, dia laki-laki. Gitu konsepnya. Gampang ya. Itu KNN. Ya, Bang. Contoh kalau yang Simba itu lagi main HP tuh ya. Nah, kita akan coba prediksi dia laki-laki apa perempuan dengan jumlah tetangga sebanyak 4 gitu. Ada 4, 11, 2, 3, 4. Kira-kira apa dia? Nggak bisa dipot karena dua lawan 2 ya gitu ya. Nggak bisa dipot kan karena dia yang satu laki-laki 2 orang, perempuan juga 2 orang. Berarti dia statusnya apa dong yang kategorikannya? Nggak bisa ditentuin kan. Makanya syarat nanti K-nya itu adalah harus ganjil supaya ada pemenangnya. Gitu ya. Jadi kalau saya tanya sana dengan jumlah K-nya 5 pasti perempuan karena ada 3 orang. Oke, sip. Kita lanjut. Nah, kita ini ya. Jika K-nya 3 berarti ada jumlah tetangganya 3 orang yang tadi ya. 3 orang ya. Maka lingkaran hijau akan masuk ke dalam kategori segitiga merah. Nih, yang tadi yang masuk tiba-tiba ke sini ya. Ini adalah yang hijau. Sekarang teman-teman jawab, kira-kira ini kalau jumlah tetangganya 3, dia kategorinya masuk yang merah apa yang biru? Yang merah. Paham, karena yang paling dominan yang dekat adalah yang merah. Tapi kalau saya ambil jumlah tetangganya adalah 5. Jumlah tetangganya 5 orang ya. Nah, kira-kira dia masuk ke anggota mana? Biru, karena ada 3 orang. Nah, gitu. Yang tadi ya. Makanya K-nya harus ganjil. Paham ya? Simpel kayak gini. Oke. Tuh ya, sip. Dah, dengan gambar kita udah paham, dengan ilustrasi, dengan objek juga kita paham. Oke. Kelebihan algoritma K-nearest neighbor itu adalah pertama simpel ya, karena tidak banyak perumus yang digunakan, efektif jika data besar ya. Teman-teman, kalau kita belajar data mining artinya adalah datanya harus banyak, semakin banyak akan semakin informasinya banyak yang masuk ke dalam model kita gitu ya. Terus performanya cukup baik, tahan terhadap data latih yang noisy. Noisy itu adalah yang jauh dari kumpulan kita. Contohnya kita punya data seleri ini ya. Ini selerinya berapa? Contohnya 5.600.000, tiba-tiba satu orang atau 1 miliar. Ini namanya noisy. Namanya noisy. Amin, itu ya. Amin ya. Data noisy ini sangat bahaya terhadap model. Ada yang bisa menyimpulkan kenapa sangat bahaya terhadap model? Ada yang belakang? Tidak ada? Oke. Ini anggap 6 juta ini 1 miliar. Kalau informasinya gini, tiba-tiba Pak Direkturnya nanya, coba dapatkan rata-rata seleri karyawan kamu. Berarti kamu bisa nerima nggak? Jadinya kan rata-rata berapa 1 miliar tambah ini akhirnya kan jadi gede kan? Nah itu ya. Bahayanya itu mempengaruhi informasi yang dia dapatkan. Itu data noise itu. Makanya harus dibuang. Namanya dalam statistik namanya outlier. Pernah dengar nggak outlier? Kecilan. Benar belajar statistik? Oh, udah ya, ada, udah ya. Ingat ya, data mining itu adalah data science. Data science itu adalah gabungan dari 3 mata kuliah atau 3 prodi, yaitu adalah matematika, statistik, dan komputasi. Itu makanya statistiknya harus dikuatkan, matematikanya dikuatkan, dibantu sama komputer programmingnya. Oke.
Berikutnya, kelemahan dari algoritma itu adalah waktu komputasi tinggi jika data latih besar. Disebabkan oleh semua data diukur jaraknya untuk setiap data uji. Iya, karena kalau datanya cuma 100, dari sini ukur 1, dia di looping terus ya, pakai coding kayak gitu ya. Bagaimana kalau 1 juta? Ngeheng gitu kan ya. Panas ya, panas nyontur ya gitu. Makanya adalah dia komputasinya tinggi ya, karena dia akan diukur satu-satu dia, satu-satu ya. Sangat sensitif dengan ciri yang redundan. Redundan itu adalah yang sama diulang ya, atau tidak relevan ditanggulangi dengan seleksi cara atau pembobotan ciri. Nanti teman-teman kalau sudah praktikum nanti ada namanya weightingnya ya, di dalam library scikit-learn itu ada nama weighting, kita bisa set weightingnya berapa ya untuk mengatasi yang redundan. Tidak diketahui perhitungan jarak apa yang paling sesuai untuk dataset tertentu gitu ya. Jarak kan banyak ya, ada Euclidean, ada Manhattan distance kayak gitu. Dan tidak ada bisa dipastikan perhitungan jarak atau rumus mana yang paling bagus untuk KN ini. Mau tidak mau harus dicoba satu-satu. Mana akurasi yang paling baik. Paham? Paham. Mas ada pertanyaan? Masih bingung nggak ya? Masih bingung. Wajar, kalau pertama kali emang harus begitu, tapi harus penasaran ya. Ya bingung, penasaran, cari informasinya ya. Ya, karena kita waktunya terbatas kan, ya nggak? Oke. Terus, nah, kenapa kita butuh namanya distance metric atau di data mining? Karena kebanyakan model-model data mining itu adalah kebanyakan menggunakan kedekatan data, baik KNN maupun Naive Bayes maupun nanti random forest, descent tree dan lain sebagainya. Sehingga pengetahuan tentang distance metric ya sangat diperlukan ya. Nah, tentunya memiliki keunggulan dan kelemahan dalam menghitung jarak antara 2 atau lebih titik data tergantung pada jenis data yang kita miliki atau algoritma yang akan kita gunakan. Jadi setiap metrik itu punya kelebihan dan kekurangan untuk setiap modelnya, ya, gitu. Oke. Nah, ini ada 3 metrik yang teman-teman bisa kita gunakan, walaupun di luaran itu masih banyak ya. Ada Euclidean yang tadi kita bahas, ada Manhattan, ada Minkowski ya. Teman-teman kalau lihat rumus ini sebenarnya gampang ya. Ya, adalah jumlah ya selisih antara 2 titik dikuadratkan, dijumlahkan, diakarkan. Ya, itu aja. Itu adalah Euclidean ya. Tuh. Kenapa kita harus diakarkan? Supaya apa? Supaya nilainya positif. Ya enggak? Kan ngitungnya bisa aja titik dari sini, atau dari sini ke sini. Bisa kan? Nah, maka harus kita gunakan pangkat 2 supaya positif. Kenapa harus positif? Karena kita ketemu akar. Akar tidak boleh negatif. Kalau kita lakukan negatif, pasti error komputer kita. Ya, gitu. Itu adalah Euclidean. Yang Manhattan juga sama sebenarnya, ya. Dia tidak menggunakan kuadrat. Kenapa? Karena pakai nilai absolut, ya. Ini kan nilai absolut ya. Selisihnya diabsolutkan, dijumlahkan. Udah, lupa. Nah, yang Minkowski itu sebenarnya adalah gabungan dua-duanya, ya. Ini adalah pakai absolut, tapi ada P, ada P. P ini adalah parameter ordernya. Kalau kita isi P-nya 1, maka dia jadilah Manhattan, tapi kalau P-nya 2 adalah jadi Euclidean. Coba, kalau kita isi P-nya adalah 1, maka apapun di pangkat 1 pasti adalah ini. Ya, gitu. Dan kan kalau kita 1 per P berarti setengah, berarti adalah akar. Iya kan? Sama gitu. Oke, gitu. Itu adalah jenis-jenis dari distance metriknya yang bisa kita gunakan. Oke, sampai di sini teman-teman. Ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak? Tidak. Cukup paham? Paham. Oke, teman-teman ya. Untuk praktikumnya nanti teman-teman bisa mengunjungi repositori saya di Asep Muhyiddin
GitHub atau github.com/asepmuhyiddin atau di website asepmuhyiddin.my.id ya. Di situ lengkap saya siapkan codingan untuk klasifikasi model KNN, ada juga datasetnya. Di situ saya siapkan codingan untuk mengklasifikasikan apakah seorang itu selamat ketika peristiwa Titanic. Wah, seru kan di situ? Datanya sampai 8.800. Kita akan bisa memprediksikan apakah seorang itu selamat atau tidak di dalam kapal tersebut. Oke, menarik kan teman-teman? Menarik. Ya. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, teman-teman silakan pelajari materi yang sudah saya siapkan di GitHub dan di website. Minggu depan kita akan ketemu lagi dengan jenis model klasifikasi yang lain, yaitu adalah decision tree yang akan lebih menarik lagi. Ya teman-teman, semangat belajarnya. Banyak. Oke, terima kasih dan tepuk tangan buat kita semua. Oke, terima kasih semua. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah Data Mining pada program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa Jawa Barat. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.